Kalau mau dibandingkan antara Pi Network dengan Ice Network, Pi Network dengan Apip, Pi Network dengan Omega, Pi Network dengan Athena Network. Kalau Bangza boleh jujur, project yang paling berpotensi itu adalah Pi Network. Orang yang mengadopsi Pi Network banyak. Sistem penambangan yang mengadopsi Web3 itu Pi Network. Ekosistem secara offline, barter P2P, nggak ada yang bisa ngelakuin itu selain Pi Network. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan cukup lama juga kita nggak upload video tentang Pi Network kawan-kawan ya. Oke, di video kali ini tentunya kita mau bahas lagi tentang Pi Network karena kita bakal ikutin project Pi Network ini sampai kemana nanti ujungnya. Apakah bisa berhasil atau malah berakhir dengan gagal. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya beberapa waktu yang lalu Pi Network mengatakan berencana akan membuka mainnet pada tahun 2024 ini. Tetapi ya dengan persyaratan-persyaratan yang menurutku sebenarnya bisa dicapai oleh pihak core team pada tahun ini. Salah satunya masalah yang paling mendasar untuk bisa masuk ke era open mainnet itu adalah masalah KYC. Bangza nggak upload video tetapi tetap memantau perkembangan. Apakah core team ini cuma omong doang atau memang bertindak? Dan tampaknya kabar baiknya menurut Bangza core team memang benar-benar bertindak. Terbukti saat ini core team kayaknya mulai gedor untuk menyelesaikan masalah KYC. Karena kita semua tahu bahwasanya kalau masih banyak pioner yang nyangkut urusan KYC-nya, meskipun dia punya koin Pi Network itu ribuan, ratusan ribu, maka itu akan sia-sia, nggak bisa masuk ke blockchain untuk bertransaksi. Nah, core team harus dan wajib menyelamatkan setiap pioner yang belum melakukan KYC. 2 hari yang lalu, pihak core team menyampaikan bahwa mereka akan membuka blokir ratusan ribu aplikasi. Nah, ini berkaitan dengan KYC. Dikatakan karena KYC adalah metrik penting dalam paket jaringan terbuka, kami menyediakan pembaruan menarik dalam proses KYC yang membuka blokir ratusan ribu aplikasi untuk melanjutkan. Pionir, buka layar beranda Anda untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, yang masih sangat membingungkan ini maksudnya apa nih? Membuka blokir ratusan ribu aplikasi. Oke, kita coba cari tahu. Jadi bener ya, belakangan ini kulihat udah mulai banyak yang gak aktif menambang. Ya mungkin apa karena udah gak yakin atau memang bosan kali ya. Tapi beneran deh, kita bakal pantau Pi Network ini sampai kemana ujungnya nanti ya. Oke, seperti yang dikatakan di tweetnya tadi bahwa di dashboard kita ada hal mengenai KYC update. Kita coba baca dan pelajari bakal seperti apa masalah KYC ini. Apa yang akan dilakukan oleh core team untuk mengatasi masalah KYC ini? Oke, dikatakan dalam pengumuman rencana jaringan terbuka kami baru-baru ini pada tanggal 27 Desember kemarin, kami menyampaikan niat kami untuk memasuki periode jaringan terbuka mainnet pada tahun 2024. Nah, ini pengumuman yang kemarin kawan-kawan ya, yang soal Pi Network berencana membuka mainnet di tahun ini. Dan itu salah satunya harus ada syarat-syarat yang terpenuhi, antara lain adalah KYC. Terus di sini ditambahkan lagi, terutama pencapaian dalam kondisi 1 dan 2 bergantung pada upaya desentralisasi dari pionir, pengembang komunitas, dan tim inti. Hari ini kami ingin memberikan informasi terkini tentang kemajuan terkini dalam salah satu metrik penting proses KYC. Pencapaian KYC sangat penting bagi keberhasilan jaringan terbuka dan ekosistem yang sejalan dengan visi Pi. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman rencana jaringan terbuka, pencapaian KYC terutama akan didorong oleh upaya desentralisasi komunitas dengan dukungan tim inti. Artikel KYC hari ini secara khusus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan terbaru tim inti dalam membuka blokir aplikasi pioner. Lah, kok blokir ya? Apakah memang yang digantung itu disengaja dibatasi atau kayak mana ini? Oke lah, kita anggap ini tuh suatu pembaruan ataupun update informasi tentang kemajuan KYC kawan-kawan ya. Karena beberapa kalimat di sini nggak bisa dipahami nih, terutama masalah blokir memblokir nih.
Jadi apa ya? Jadi ada sedikit tanda tanya apakah memang sengaja dibatasi atau kayak mana itu. Tapi kita tetap berpikir positif, ini adalah suatu upaya dari pihak core team untuk menuntaskan masalah KYC agar Mainnet Fi Network itu bisa terwujud di tahun ini. Oke, lanjut. Salah satu kendala utama dalam proses KYC kami adalah permohonan yang hilang atau salah memasukkan informasi. Nah, akhirnya kan ketahuan nih. Core team mengaku sendiri nih KYC-nya gagal, KYC-nya digantung, KYC-nya tentatif. Ternyata permasalahannya tuh ya di sini. Mungkin ada yang telah mengajukan KYC dan ternyata hilang. Pengajuan kalian itu nggak masuk sama mereka, nggak masuk ke sistem. Jadi nggak ada orang yang melakukan validasi karena hilang. Atau mungkin walaupun sudah divalidasi tapi tidak masuk ke sistem. Ya kalau hilang wajar kalau KYC orang digantung bertahun-tahun. Kemudian faktor kedua adalah salah memasukkan informasi. Nah kalau salah memasukkan informasi ini murni kesalahan Pioneer. Tetapi saya yakin dalam menginput informasi itu pasti Pioneer itu hati-hatilah, nggak mungkin sembarangan. Saya yakin permasalahan terbesar itu ya di sini, hilang. Jadi secara tidak langsung Fi Network mengakui bahwa banyak KYC orang itu yang hilang. Masalah ini meskipun terkadang tampak kecil memperlambat efisiensi pemrosesan secara signifikan. Status hilang dapat disebabkan oleh berbagai sebab. Tata letak dan desain dokumen tanda pengenal yang sangat beragam dan beragam. Data yang tersebar di sisi depan dan belakang tanda pengenal. Gambar tanda pengenal yang tidak jelas atau kesalahan manusia dalam pengisian formulir aplikasi. Kesalahan kecil seperti detail yang dihilangkan atau ketidakcocokan data menyebabkan penundaan verifikasi dan menciptakan kemacetan sistem. Oke, dijelasin ya salah satu semacam kendala penyebab KYC digantung, tentatif dan lain sebagainya. Itu ya alasannya. Untuk memverifikasi Anda dengan cepat dan aman, kami memerlukan semua dokumentasi KYC Anda yang akurat. Tidak mendapatkan KYC karena masalah kecil ini bisa membuat frustrasi dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyelesaikan masalah ini, baik secara individu maupun dalam skala besar. Pada akhirnya, cara paling efisien untuk meningkatkan sistem KYC kami adalah dengan menerapkan perubahan baru yang meningkatkan proses tersebut. Di dalam aplikasi Fi KYC, kami meminta Anda untuk membantu memberikan entry data yang akurat. Oke, sekarang kita mari cari tahu seperti apa solusi untuk masalah KYC ini ya. Karena nggak bakal bisa loh open mainnet di tahun ini kalau masalah KYC ini nggak tuntas. Menanggapi tantangan spesifik berupa data yang hilang dan tidak cocok dalam permohonan KYC, kami telah menerapkan dan merilis rangkaian tindakan komprehensif yang masing-masing dirancang untuk menargetkan permasalahan spesifik. Sebelum November 2023, ada sekitar 1,5 juta aplikasi yang terhenti dalam proses KYC karena ada data yang hilang di aplikasinya. Nah, kalau sampai 1,5 juta orang yang terhenti KYC, kayaknya yang salah bukan orangnya, sistemnya. Saya yakin sistemnya yang salah. Nggak mungkin sampai ke angka 1,5 juta orang akan salah input. Kami meningkatkan kode untuk mengekstrak data dari dokumen ID, menerapkan perbaikan baru pada 1,5 juta kasus di bulan November. Aduh, wajar aja kalau KYC ini bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Orang datanya hilang kok. Oke lah, tapi kita hargai ini upaya core team Fi Network untuk bisa merilis open mainnet di tahun ini kawan-kawan ya. Kita langsung cari poin pentingnya saja. Solusinya kayak mana nih? Bakal diatasi kayak mana? Oke, ternyata di sini dikatakan peluang pengajuan ulang untuk perintis. Dalam kasus lainnya yang mengalami masalah yang sama, kami mengidentifikasi bahwa pengiriman ulang oleh perintis dapat membantu menyelesaikannya. Oke, itu aja dah. Nggak usah panjang-panjang sampai ke bawah kayak gini. Nggak guna juga. Artinya, permasalahan KYC yang hilang ataupun yang informasinya cacat, solusinya adalah mereka akan memberikan kesempatan untuk mengajukan KYC ulang. Itu aja sih poin pentingnya. Ini berbelit-belit dan berputar-putar kayak kayak roadmapnya Fi Network yang sama sekali nggak ada jelas-jelasnya sampai hari ini. Terus di bawahnya diberikan tips juga. Nah, ini penting untuk teman-teman yang akan melakukan KYC lagi. Jika diberikan kesempatan lagi nanti untuk melakukan KYC, dibaca betul panduannya, masalah informasi lengkap, gambar dokumen, negara, kemudian pengiriman dokumen, bahasa dan lain sebagainya. Itu pastikan benar-benar detail dan isi formulir dengan benar. Kalau boleh jujur kawan-kawan ya, kalau mau dibandingkan antara Fi Network dengan ICE Network,
Pi Network dengan Apip, Pi Network dengan Omega, Pi Network dengan Athena Network. Kalau Bangza boleh jujur, project yang paling berpotensi itu adalah Pi Network. Orang yang mengadopsi Pi Network banyak. Sistem penambangan yang mengadopsi Web3 itu Pi Network. Kemudian, ekosistem secara offline, barter P2P, nggak ada yang bisa ngelakuin itu selain Pi Network. Ya, mungkin karena udah membludak. Bisa kita simpulkan beberapa waktu terakhir ini core team ini mengalami bisa dikatakan kewalahan lah gitu. Jadi wajar-wajar saja kawan-kawan ya. Karena setiap project itu memang tidak berjalan selalu mulus. Pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya, ada bugnya, ada downnya. Dan itu pasti di semua project juga gitu. Yakin dan percaya bahwa Pi Network bisa listing, bisa open-minded seperti project-project yang lainnya. Sama dengan di channel Bangza yang satunya saya selalu sampaikan ke kawan-kawan semuanya ya. Apalagi yang udah mulai belajar untuk mengenal kripto, untuk mengenal exchange. Mungkin sekarang udah mulai paham dan mengerti apa itu aset digital. Jangan terlalu beryuforia. Nggak usah koar-koar soal GCV. Karena ada banyak faktor untuk menentukan harga sebuah aset kripto. Yang terpenting bagaimana Pi Network ini bisa berhasil membuka open-mindednya dengan harga yang cukup bagus. Oke kawan-kawan, intinya di konten kita kali ini masalah KYC, bahwa kawan-kawan yang mengalami kendala KYC mungkin digantung tentatif dan lain sebagainya. Core team kemungkinan besar akan mengirimkan pengajuan KYC ulang. Pantau terus HP kalian, lihat terus notifikasi kalian. Dan seperti biasa kemungkinan itu akan muncul ketika kalian akan menambang. Kalau misalnya kalian udah dapat undangan ulang, lakukan segera KYC. Semoga open-minded Pi Network benar-benar bisa terwujud di tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Gua Bangza, sampai jumpa pada video selanjutnya.